Top Marco Top, ada kabar baik nan istimewa dari Doha, Qatar. Nova Arianto pastikan timnas Indonesia U17 siap tempur penuh hadapi Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 2025. Insya Allah kami siap mengguncang pertandingan pembuka ini. Tetap dukung kami apapun hasilnya. Percayalah kami sangat serius dalam menghadapi turnamen Piala Dunia ini. Tensi memuncak, pelatih Zambia Denis Makinka tiba-tiba serang mental timnas Indonesia U17. Tantangan panas bagi asuhan Nova Arianto. Kami akan menghabisi mereka meskipun timnas Indonesia akhir-akhir ini menjadi buah bibir Asia. Kami tidak takut untuk menghancurkan mereka. Alhamdulillah Ratu Tisa hadir kembali. Nikmati proses Garuda Muda kita. Ini target khusus PSSI untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Mari kita bersama dukung timnas muda kita di Piala Dunia. Ucapan Ratu Tisa yang bikin kita tak mau berhenti nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, ada kabar baik nan istimewa dari Doha, Qatar. Nova Arianto pastikan timnas Indonesia U17 siap tempur penuh hadapi Zambia di laga perdana Piala Dunia U17 2025. Insya Allah kami siap mengguncang pertandingan pembuka ini. Tetap dukung kami apapun hasilnya. Percayalah kami sangat serius dalam menghadapi turnamen Piala Dunia ini. Kabar menggembirakan datang langsung dari Doha, Qatar. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memastikan bahwa skuad Garuda Muda dalam kondisi siap tempur secara fisik maupun mental jelang pertandingan perdana melawan timnas Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Dalam sesi konferensi pers di Doha, Nova tampil dengan ekspresi optimistis namun penuh kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa persiapan tim telah mencapai titik maksimal dan seluruh pemain siap memberikan performa terbaik untuk meraih poin penting di laga perdana grup. Alhamdulillah, kondisi tim sangat baik. Semua pemain dalam keadaan siap baik secara fisik maupun mental. Kami akan tampil dengan kekuatan penuh untuk mengawali turnamen ini sebaik mungkin, ujar Nova Arianto dengan penuh keyakinan. Laga melawan Zambia menjadi ujian pertama bagi Garuda Muda di grup H yang juga dihuni oleh dua raksasa sepak bola muda dunia, Brasil dan Honduras. Artinya hasil pertandingan pertama ini sangat menentukan arah langkah Indonesia dalam upaya melangkah ke babak selanjutnya. Nova menyadari hal itu dan itulah mengapa fokus dan kesiapan tim sangat dijaga sejak awal. Menurutnya hasil baik di laga pembuka akan menjadi modal psikologis besar bagi para pemain muda Indonesia. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan pertama. Kalau kami bisa tampil tenang dan fokus, hasil positif bisa diraih. Anak-anak sudah saya ingatkan untuk menikmati permainan dan berjuang tanpa beban, tambah pelatih berusia 44 tahun itu. Fisik dan mental di puncak siap tempur persiapan timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto sudah berlangsung intensif sejak beberapa minggu terakhir. Tim menjalani latihan tertutup di Doha dengan menu latihan fisik, taktik, serta simulasi pertandingan menghadapi gaya bermain lawan. Nova memastikan semua pemain berada dalam kondisi prima berkat kerja keras tim pelatih dan staf medis. Salah satu faktor penting yang jadi perhatian Nova adalah kesiapan mental. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan media internasional meningkat seiring sorotan terhadap kiprah Indonesia di turnamen bergengsi ini. Namun Nova memastikan para pemain sudah terbiasa dengan tekanan tersebut. Kami datang ke sini bukan untuk jalan-jalan. Kami datang untuk bersaing.
Tapi yang terpenting, anak-anak harus tetap tenang. Mereka sudah melalui banyak pertandingan besar di level Asia dan sekarang waktunya menunjukkan karakter mereka, tegas Nova. Pelatih yang pernah menjadi andalan lini belakang Timnas Indonesia era 2000-an itu dikenal memiliki pendekatan tegas dan berkarakter kuat, ciri khas yang banyak dipelajari dari mentornya, Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas senior. Di bawah asuhan Nova, para pemain muda dituntut memiliki disiplin tinggi, mental pantang menyerah, dan fokus penuh pada instruksi taktik. Duel berat kontra Zambia, momentum penting Garuda Muda lawan pertama Indonesia, Zambia, bukan tim sembarangan. Negara asal Afrika tersebut dikenal memiliki gaya bermain eksplosif dan kekuatan fisik luar biasa. Namun, Nova tidak gentar menghadapi reputasi tersebut. Kami respek kepada Zambia. Mereka tim yang cepat dan kuat, tapi kami juga punya keunggulan di sisi organisasi permainan dan semangat juang. Kami siap mengimbangi mereka, ucap Nova dengan nada tegas. Sebelumnya, pelatih Zambia Denis Makinka sempat menebar perang urat saraf dengan menyatakan bahwa timnya akan mengalahkan Indonesia meskipun tidak mudah. Pernyataan itu tampaknya tak menggoyahkan fokus Garuda Muda. Nova bahkan menyebut bahwa komentar lawan justru memotivasi anak asuhnya. Kami tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. Justru kami jadikan itu bahan pembakar semangat. Di lapangan nanti, kami akan buktikan dengan kerja keras, katanya mantap. Laga ini akan menjadi pertarungan karakter. Indonesia dikenal memiliki organisasi permainan rapi dan determinasi tinggi, sementara Zambia unggul dalam kecepatan dan duel fisik. Nova menegaskan bahwa anak-anak asuhnya sudah beradaptasi dengan kondisi cuaca di Doha yang cukup panas dan siap menjalankan strategi yang sudah dirancang. Dalam laga penting ini, Nova memastikan tidak ada pemain yang absen. Seluruh pemain dalam kondisi bugar, termasuk beberapa nama andalan yang menjadi tumpuan di lini tengah dan serangan. Semua pemain siap dimainkan. Kami sudah melakukan rotasi dan evaluasi di latihan terakhir dan saya puas dengan hasilnya, jelasnya. Selain persiapan teknis, Nova juga menekankan pentingnya dukungan dari publik tanah air. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang terus memberikan doa dan semangat meskipun dari jauh. Kami merasakan dukungan besar dari masyarakat Indonesia. Itu energi tambahan bagi kami. Semoga doa mereka menjadi kekuatan bagi anak-anak di lapangan, ucapnya dengan nada haru. Di sisi lain, suasana hotel tempat tim menginap di Doha juga tampak penuh semangat. Para pemain terlihat antusias dan saling menyemangati, menunjukkan betapa kuatnya solidaritas di dalam skuad muda ini. Nova menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kekuatan terbesar Garuda Muda. Kami seperti keluarga di sini. Semua saling mendukung, tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain, ungkapnya. Bagi Indonesia, meraih hasil positif di laga perdana bukan hanya soal perhitungan klasemen, tetapi juga soal menjaga kepercayaan diri. Dengan melawan tim tangguh seperti Zambia, poin apapun akan menjadi langkah besar menuju misi lolos dari fase grup. Nova menegaskan bahwa timnya tidak akan bermain bertahan penuh, melainkan tetap mengandalkan permainan cepat dan menyerang. Yang kami inginkan adalah tampil berani. Kami tidak datang ke sini untuk bertahan saja. Kami ingin ambil poin penting dan untuk itu kami harus berani menyerang dengan terukur, tutur Nova. Para pengamat sepak bola menilai bahwa kehadiran Nova membawa warna baru di tubuh timnas U17. Pendekatan taktiknya yang disiplin dan gaya komunikasi yang membangun kepercayaan diri membuat para pemain tampil lebih dewasa. Nova tahu bagaimana menjaga moral pemain muda. Itu kunci menghadapi tekanan di turnamen dunia seperti ini, ujar seorang analis sepak bola Asia. Menjelang kick-off, rasa optimisme menyelimuti seluruh skuad Garuda Muda. Dari tanah air, dukungan terus mengalir lewat media sosial, tagar, dan doa dari para pecinta sepak bola Indonesia.
Nova Arianto dan pasukannya siap menjawab dukungan itu dengan performa terbaik di lapangan. Kami akan berjuang untuk Indonesia. Kami tahu laga pertama tidak akan mudah, tapi kami datang ke sini dengan semangat pantang menyerah. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, tutup Nova penuh keyakinan. Tensi memuncak, pelatih Zambia Denis Makinka tiba-tiba serang mental timnas Indonesia U17. Tantangan panas bagi asuhan Nova Arianto. Kami akan menghabisi mereka meskipun timnas Indonesia akhir-akhir ini menjadi buah bibir Asia. Kami tidak takut untuk menghancurkan mereka. Jelang pertandingan pembuka grup H di Piala Dunia U17 2025 antara timnas Indonesia U17 dan timnas Zambia U17, pelatih Zambia Denis Makinka tampak memilih strategi serangan psikologis. Ia menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan mengalahkan Indonesia meskipun di satu sisi mengakui bahwa lawan memiliki karakter yang sangat kuat. Dalam jumpa pers menjelang laga yang akan berlangsung di Aspire Zone, Qatar, Makinka mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan secara matang dan sudah beradaptasi dengan kondisi setempat. Kami fokus penuh dan kami siap untuk pertandingan pertama kami, ujarnya. Dalam kurung suara.com, lebih lanjut, ia menegaskan bahwa lawannya, Indonesia, bukanlah tim yang bisa diremehkan. Kami lihat timnas Indonesia sangat kuat karakternya, katanya, sekaligus memberi sinyal bahwa tekanan akan mereka berikan di lini mental maupun fisik. Sikap Makinka ini bisa dikatakan sebagai langkah perang urat syaraf psychological warfare, sebuah prosedur yang tak jarang digunakan pelatih-pelatih di turnamen besar untuk memancing reaksi lawan atau menciptakan ketegangan sebagai keuntungan mental. Dengan menyatakan prediksi kemenangan dan menyebut karakter Indonesia sebagai tantangan besar, Makinka tampak mencoba mengalihkan beban ke pihak lawan. Di sisi lain, pelatih Indonesia Nova Arianto sendiri tidak tinggal diam. Ia meminta anak-anak asuhnya untuk introspeksi dan fokus menyambut pertandingan perdana. Saya harap pemain bisa terus melakukan introspeksi, kita hanya 1 minggu menuju Piala Dunia, ujar Nova menegaskan pentingnya persiapan mental dan tak terbebani oleh sorotan. Dalam kurung ANTARA News, Nova yang sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih ketika Shin Tae-yong membesut timnas senior Indonesia, dikenal memiliki gaya kepelatihan yang mengedepankan karakter, kedisiplinan, dan semangat juang. Bola Kompas, hal tersebut membuat pertemuan mental antara kedua pelatih ini makin menarik. Satu pihak menyerang secara psikologis. Satu pihak mencoba menjaga ketenangan dan memusatkan fokus pada satu laga demi satu langkah. Makinka sendiri mengakui bahwa timnya masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam hal penyelesaian akhir, meskipun telah menciptakan banyak peluang. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi hanya sedikit yang dikonversi, ungkapnya. Dalam kurung TV One News, artinya meskipun Zambia datang dengan percaya diri, faktanya masih ada celah yang bisa dieksploitasi oleh Indonesia. Sementara itu dari kubu Indonesia, Nova mengingatkan bahwa lawan-lawan di grup ini semuanya punya kualitas tinggi dan bahwa fokus menjadi kunci. Strateginya pun disebut tak biasa, ia ingin anak asuhnya mengedepankan mental juang dan tidak terbebani oleh reputasi lawan seperti Brasil atau Honduras. Dalam kurung suara.com, Nova menyebut bahwa kemenangan pada laga pertama adalah kunci momentum seperti yang pernah diraih timnya di babak kualifikasi dan Piala Asia. Keunggulan mental dan kepercayaan diri bisa terbentuk sejak awal. Di bawah permukaan persaingan ini, ada dua narasi besar yang saling bertemu. Pertama, Zambia sebagai tim kuda hitam yang datang dengan keyakinan dan sedikit gertakan berusaha menguasai atmosfer. Kedua, Indonesia sebagai tim yang dilatih oleh pelatih yang didikan Shin Tae-yong, ingin membuktikan bahwa karakter dan persiapan matang bisa mengalahkan gertakan lawan.
Apakah perang psikologis makinkah akan berhasil memecah fokus Indonesia? Atau justru membuat Garuda Muda tampil lebih kuat? Semua akan bergantung pada bagaimana pemain Indonesia merespon. Jika mereka mengabaikan suara luar dan fokus pada permainan mereka sendiri, maka pengaruh gelombang tekanan lawan bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih percaya diri. Dan jika Indonesia mampu memanfaatkan kelemahan penyelesaian akhir Zambia serta menjaga fokus mental, maka gertakan makinkah bisa malah membuat tekanan berpindah ke pihak Zambia sendiri. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, duel ini layak ditunggu bukan hanya karena skor, tetapi karena drama pra-pertandingannya yang sudah menggeliat. Ketegangan persiapan, psikologi, semua unsur pertandingan besar hadir. Itu sebabnya pertandingan antara Timnas Indonesia U17 dan Zambia U17 ini akan menjadi babak pembuka yang sangat krusial. Bukan hanya soal hasil, tapi soal mental, identitas, dan jati diri tim muda Indonesia yang sedang dibentuk. Di dunia yang kini mengenal tak hanya kekuatan fisik dan teknik, tetapi juga kekuatan karakter dan mental. Duel ini bisa menjadi cermin apakah Indonesia mampu menjawab tantangan serangan urat syaraf dengan ketenangan dan efektivitas di lapangan, atau justru tertekan dan terjebak dalam drama sebelum peluit awal dibunyikan. Saksikanlah, karena pada akhirnya bukan hanya siapa yang mencetak gol, tetapi siapa yang bisa menjaga kepala dingin ketika suasana panas yang dibangun lawan sudah mulai mendesak. Dan jika anak-anak asuh Nova Arianto bisa tetap fokus, profesional, dan menunjukkan karakter juang yang disebut makinkah sebagai sangat kuat, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan membuat kejutan di panggung dunia. Mari kita bertaruh pada karakter, bukan sekadar skor, karena di Stadion Mini Piala Dunia, karakterlah yang akan memberi warna paling jelas. Alhamdulillah Ratu Tisa hadir kembali. Nikmati proses Garuda Muda kita. Ini target khusus PSSI untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Mari kita bersama dukung Timnas Muda kita di Piala Dunia. Ucapan Ratu Tisa yang bikin kita tak mau berhenti nonton video ini sampai selesai. Menjelang gelaran Piala Dunia U17 2025, publik sepak bola Indonesia kembali menaruh harapan besar kepada skuad muda Garuda Muda. Namun di tengah semangat tinggi para supporter, PSSI justru memberikan pesan yang berbeda dari biasanya. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria menegaskan bahwa fokus utama Timnas Indonesia U17 bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan menikmati proses dan belajar sebanyak mungkin dari ajang dunia ini. Dalam keterangannya, Ratu Tisa menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia U17 adalah kesempatan berharga bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan, memperluas pengalaman internasional, dan membangun mentalitas kompetitif di level tertinggi. Tampil di ajang seperti ini adalah proses belajar luar biasa. Kami ingin mereka menikmati setiap momennya, ujar Tisha seperti dikutip dari IDN Times. PSSI menegaskan bahwa target utama bukanlah trofi atau hasil instan, melainkan peningkatan kapasitas individu dan tim. Turnamen ini dianggap sebagai ajang pembuktian sejauh mana hasil pembinaan usia muda Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu maju di sepak bola dunia. Menurut Tisha, pengalaman bertemu tim kuat akan menjadi investasi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ratu Tisha juga menyampaikan pesan penting kepada para pemain muda, lawannya bukan hanya Brasil, Honduras, atau Zambia, tetapi juga diri sendiri. Lawan terberat bukan Brasil, tapi rasa tidak percaya diri. Kalau pemain mulai meragukan kemampuan mereka sendiri, maka semuanya akan sia-sia, ujarnya.
Kalimat ini menjadi pengingat bahwa tantangan utama timnas U17 adalah menjaga mental agar tetap kuat menghadapi tekanan besar di ajang internasional. Publik sempat menyoroti grup berat yang dihadapi Indonesia di Qatar. Timnas U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Ketiga lawan tersebut memiliki reputasi mentereng di level usia muda, sehingga perjuangan Garuda Muda dipastikan tidak mudah. Namun, PSSI memilih bersikap realistis, tampil tanpa beban, menikmati setiap pertandingan, dan fokus memperlihatkan perkembangan permainan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan bahwa tidak ada target khusus berupa hasil akhir untuk tim muda ini. Targetnya sudah tercapai ketika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia. Kalau bisa melangkah lebih jauh, tentu akan sangat bagus. Tapi yang terpenting adalah pengalaman yang mereka dapat, ucap Erick. Ia menambahkan bahwa perjalanan menuju turnamen ini sudah menjadi pencapaian tersendiri karena Indonesia kali ini lolos melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti edisi sebelumnya. Persiapan timnas U17 juga disebut berlangsung intensif. PSSI telah memfasilitasi pemusatan latihan di dalam dan luar negeri, termasuk laga uji coba internasional untuk mengasah kesiapan pemain. Tujuannya bukan hanya untuk hasil di turnamen ini, tetapi juga untuk membentuk generasi pesepak bola muda yang lebih matang menghadapi jenjang berikutnya U20 dan senior. Pesan nikmati proses dari Ratu Tisha bukan tanpa alasan. Sepak bola usia muda sering kali gagal berkembang karena tekanan publik yang terlalu tinggi. Ekspektasi berlebihan justru dapat menjadi beban mental bagi pemain yang masih mencari jati diri. Oleh karena itu, PSSI berharap masyarakat Indonesia dapat mendukung tanpa membebani. Dukungan yang sehat dan positif akan membantu para pemain bermain lepas dan menampilkan kemampuan terbaik mereka. Mengapa perjalanan timnas U17 kali ini wajib ditonton sampai akhir? Karena ajang ini bukan sekadar pertandingan, tetapi cermin masa depan sepak bola Indonesia. Inilah generasi baru yang akan mewarisi jersey Garuda di masa depan. Setiap umpan, setiap tackle, setiap gol, bahkan setiap kesalahan akan menjadi bagian dari pembelajaran panjang menuju kematangan sepak bola nasional. Lebih dari sekadar ajang kompetisi, Piala Dunia U17 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan progres dalam pembinaan usia muda. Bila tim ini tampil berani, percaya diri, dan disiplin, hasil positif bisa saja datang dengan sendirinya. Sejarah mencatat bahwa beberapa negara besar pun membangun kejayaan sepak bolanya dari ajang seperti ini, tempat para bintang masa depan dilahirkan. Ratu Tisha menutup pernyataannya dengan pesan yang menggugah. Kita ingin anak-anak ini pulang dari Qatar dengan kepala tegak. Menang, kalah, atau seri bukan masalah. Yang penting mereka belajar, berkembang, dan pulang sebagai pribadi yang lebih kuat. Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna. Maka dari itu, dukunglah Garuda Muda dengan semangat, bukan tekanan. Tonton setiap pertandingan mereka dengan bangga, nikmati prosesnya, dan percayalah bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang tumbuh di kaki-kaki mereka. Karena di balik setiap peluh di lapangan ada harapan baru bagi merah putih di pentas dunia. Arsenal dominan, dinamis, dan tak tertembus lawan-lawannya. Arsenal kembali menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai calon juara Premier League 2025/2026. Dalam laga pekan ke-10 melawan Burnley di Turf Moor, Sabtu, (1 November 2025), pasukan Mikel Arteta tampil luar biasa dan menang meyakinkan dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Victor Gyökeres pada menit ke-14 dan Declan Rice di menit ke-35.
Kemenangan ini memperpanjang rekor impresif Arsenal menjadi 9 kemenangan beruntun di semua kompetisi, dengan 7 diantaranya tanpa kebobolan, sebuah bukti betapa solid dan seimbangnya permainan mereka. Arteta pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Saya sangat puas karena ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami tampil luar biasa sejak menit pertama, sangat dominan, cair, dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, ujar Arteta, dikutip dari laman resmi klub. Dengan tambahan 3 poin, Arsenal kini kukuh di puncak klasemen Premier League dengan 25 poin dari 10 laga. Mereka juga mencatat 5 kemenangan beruntun di Liga, hasil dari chemistry luar biasa di dalam tim dan dukungan penuh dari para supporter. Bagaimana menurut kamu? Apakah dominasi dan kestabilan Arsenal musim ini cukup untuk membawa mereka kembali merebut gelar Premier League? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. 6 gol pertama Joao Pedro untuk Chelsea selalu berakhir manis. Performa gemilang Joao Pedro bersama Chelsea terus mencuri perhatian publik sepak bola Inggris sejak bergabung pada awal Juli 2025. Striker asal Brasil itu sudah mencetak 6 gol pertama untuk The Blues, dan yang menarik, setiap kali ia mencetak gol, Chelsea selalu meraih kemenangan atau gelar juara. Gol terbarunya tercipta saat membawa Chelsea menundukkan Tottenham Hotspur 1-0 pada pekan ke-10 Premier League 2025/2026. Gol tunggal ke gawang Guglielmo Vicario itu menjadi respons sempurna setelah kekalahan dari Sunderland pekan sebelumnya, sekaligus menegaskan ketajaman Pedro sebagai ujung tombak baru The Blues. Perjalanan manis Pedro dimulai sejak Piala Dunia antar klub 2025. Setelah debut tanpa gol melawan Palmeiras di perempat final, ia langsung meledak dengan 2 gol ke gawang Fluminense di semifinal yang membawa Chelsea ke final. Di partai puncak kontra Paris Saint-Germain, Pedro kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membantu Chelsea meraih gelar juara dunia antar klub pertamanya. 6 gol, 6 kemenangan, fakta yang membuktikan betapa pentingnya Joao Pedro dalam mesin kemenangan Chelsea. Bagaimana menurut kamu? Apakah Joao Pedro bisa menjadi penyerang utama masa depan The Blues dan penerus kejayaan Didier Drogba? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Sindir para penghina Liverpool, Virgil van Dijk, seolah kami mau degradasi saja. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan respons tegas terhadap kritik tajam yang menghujani timnya belakangan ini. B. Asal Belanda itu menilai banyak komentar negatif terhadap Liverpool terlalu berlebihan, terutama setelah timnya mengalami 4 kekalahan beruntun di Premier League melawan Crystal Palace, Chelsea, Manchester United, dan Brentford. Namun, The Reds berhasil bangkit dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Aston Villa Sabtu malam berkat gol Mohamed Salah dan Ryan Gravenberch. Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi pasukan Arne Slot setelah periode sulit di Liga maupun kompetisi Eropa. Dalam wawancaranya bersama TNT Sports, Van Dijk tak segan menyindir para pengkritik, beberapa pendapat benar-benar konyol. Rasanya seperti kami sedang berjuang menghindari degradasi saja. Padahal ini hanya periode sulit yang bisa terjadi pada tim manapun, ujarnya tegas. Bagaimana menurut kamu? Apakah kritik terhadap Liverpool selama masa sulitnya memang terlalu berlebihan? Atau justru itu bagian wajar dari tekanan klub besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.